Oke anak-anak, kita akan memulai membahas tentang latihan soal PAS 1 kelas 7 ya. Ini yang nomor pertama masih tentang bilangan bulat. Hasil dari negatif 10 dikurangi negatif 16. Nah, jika anak-anak menemui tanda seperti ini, anak-anak ubah ke positif. Jadi ini negatif 10 ditambah 16. Hasilnya negatif 10 ditambah 16, hasilnya adalah positif 6. Kemudian kita lanjut yang nomor 2. Di sini ada operasi campuran bilangan bulat. Kerjakan yang di dalam kurung dulu. Maka yang dikerjakan terlebih dahulu yang 42 dibagi negatif 7. Yang tidak dioperasikan tetap ditulis seperti atasnya, seperti ini 5 dan 10 dikali. Nah, hasil ini, hasil pembagian dari 42 dibagi negatif 7. Positif dibagi negatif, hasilnya pasti negatif. Negatif 42 bagi 7, 6. Kita kasih kurung. Negatif 6. Kemudian di sini ada penjumlahan dan perkalian. Ingat, untuk penjumlahan dan perkalian yang didahulukan dikerjakan adalah yang perkalian. Jadi 5-nya tetap kita tulis 5 ditambah hasil perkalian dari 10 dan negatif 6. Positif dikali negatif, hasilnya negatif 60. Kemudian tinggal kita jumlahkan di sini 5 ditambah negatif 60. Hasilnya adalah negatif 55. Kemudian kita lanjut ke nomor 3. Di sini ada pecahan dan ada persen. Kita disuruh untuk menentukan tanda pembanding yang tepat. Nah, lebih besar apa lebih kecil atau sama dengan. Kita ubah semuanya ke dalam bentuk pecahan yang 3/25, biarkan tetap ya 3/25. Ini kita ubah adalah 11%. 11% bisa kita ubah jadi 11/100. Jadi persen itu artinya per 100. Nah, ketika sudah kita jadikan angka pecahan semua, bisa dilihat penyebutnya. Penyebut itu yang bagian bawah. Yang satunya penyebutnya 25, satunya penyebutnya 100. Karena penyebutnya masih berbeda, maka kita harus samakan dulu penyebutnya. Kita samakan yang atas penyebutnya 25, kita mau samakan jadi 100. Berarti harus dikali 4. Yang atas juga harus dikali 4. 3 dikali 4, 12 per 25 kali 4, 100. Nah, karena penyebutnya udah sama ya, 12/100 dan 11/100, maka bisa kita tentukan yang lebih besar yang mana. 12 dan 11 lebih besar yang 12, maka yang 12 ini kita caplok. Jadi bisa dikatakan bahwa 12/100 atau yang ini tadi ya 3/25 itu lebih besar daripada 11%. Seperti itu. Kita lanjut yang nomor 4. Nah, ini hampir sama ya, tapi kita yang mengurutkan dari yang paling kecil hingga paling besar. Kita lihat untuk penyebutnya semuanya berbeda, ada 6, 4, 3, dan 2. Maka kita harus samakan dulu penyebutnya. Untuk menyamakan penyebutnya bisa dicari KPK-nya. Nah, kita samakan penyebutnya semua ke penyebut 12. Jadi 5/6 kita jadikan penyebutnya 12. Nah, maka 6 ini dikali berapa akar 12? Dikali 2. Maka kalau di bawah dikali 2, yang atas juga harus dikali 2. Yang atas jadi 10/12. Kita lanjut yang 3/4. Ini juga harus dijadikan penyebutnya 12. Nah, 4 dikali berapa akar 12? Kali 3. Berarti atas juga harus kali 3. 3 kali 3 hasilnya 9. Kita lanjut yang 1/3. 1/3 ini juga harus kita jadikan penyebutnya 12. Berarti 3 harus dikali dengan 4. Bawah dikali 4, atas juga harus dikali 4. 1 dikali 4, 4. Kemudian satu lagi 1/2. Ini kita jadikan penyebutnya juga 12, berarti harus dikali 6, atas juga harus dikali 6. 1 dikali 6 hasilnya 6. Nah, setelah sudah kita samakan penyebutnya, maka kita bisa cari mana yang paling kecil.
dengan cara melihat pembilangnya. Berarti ini ada pembilang 10, 9, 4, dan 6. Nah, berarti yang paling kecil adalah ini, 1 paling kecil, kemudian 2, 3, 4. Berarti urutan paling kecil adalah 1/3, 1/2, 3/4, 5/6. Ini urutan dari yang paling kecil hingga paling besar. Jadi harus disamakan penyebutnya dulu. Kalau penyebutnya sudah sama, tinggal dilihat pembilangnya yang bagian atas. Yang bagian atas yang paling kecil yang mana, tinggal kita urutkan. Kita lanjut yang nomor 5. Di sini ada pengurangan dan perkalian. Dikerjakan yang perkalian dulu, ini sudah ada kurungnya ya. Kita kerjakan yang perkalian. Untuk perkalian, jika bisa disederhanakan, silakan disederhanakan terlebih dahulu. Di sini ada 3 dan 9, ini sama-sama bisa dibagi 3. 3 dibagi 3 hasilnya 1, 9 dibagi 3 hasilnya 3. 10 dan 4 ini juga bisa disederhanakan, sama-sama dibagi 2. 4 dibagi 2 hasilnya 2, 10 dibagi 2 hasilnya 5. Kemudian kalau mau diubah ke pecahan biasa boleh. Kita ubah ke pecahan biasa 5 2/3. Untuk mengubah ke pecahan biasa caranya adalah 5 ini dikalikan dengan 3, kemudian ditambahkan dengan 2. 5 dikali 3 15, 15 ditambah 2 hasilnya 17/3. Nah, kemudian dikurangi hasilnya perkalian tadi. Yang pembilang yang atas tinggal 2 dikali 1 hasilnya 2, yang bawah tinggal 3 dikali 5 hasilnya 15. Kemudian kita samakan penyebutnya. Untuk pengurangan harus disamakan penyebutnya. Ada 3 dan 15, kita samakan penyebutnya menjadi 15 semua. Nah, 3 ini biar jadi 15 berarti harus dikali 5. Kalau di bawah dikali 5, yang atas juga harus dikali 5. Berarti 17-nya ini juga harus dikali 5. Kita hitung 17 dikali 5, 35. 5 ditambah 3, 85. Berarti pembilangnya ada 85. Sedangkan yang ini sudah pembilangnya sama ya, berarti karena penyebutnya 15, maka pembilangnya tetap sama 2 seperti ini. Kemudian bisa kita operasikan, 85 dikurangi 2 hasilnya 83/15. Nah, karena pembilangnya masih lebih besar daripada yang penyebut, bisa kita jadikan ke pecahan campuran. 83 dibagi 15 itu hasilnya 5. Nah, sisa berapa nih? 5 dikali 15 itu 75. Berarti ini ada 83. Berarti kita kurangkan 83 dikurangi hasilnya tadi 75. 8. Berarti sisanya 8. Berarti hasilnya adalah 58/15. Kita lanjut ke nomor 6. Ini ada perkalian dan pembagian. Untuk perkalian dan pembagian, anak-anak silakan mengubahnya ke bentuk pecahan biasa terlebih dahulu. Semuanya harus diubah ke dalam bentuk pecahan biasa. Kita ubah dulu yang 31/5. Ini caranya adalah 3 dikali 5 dulu, 15. 15 ditambah 1, berarti 16/5. Dikali 21/4, ini juga sama, 2 dikali 4 dulu, 8 ditambah 1, 9/4. Dibagi 1 2/7 juga harus dijadikan ke pecahan biasa. Caranya 1 dikali 7 dulu, 7 ditambah 2, 9/7. Nah, kalau sudah, untuk pembagian yang perkalian tetap sama ditulis seperti ini. Yang pembagian silahkan diubah menjadi perkalian, tetapi bagian belakang ini harus diubah atau dibalik ya, harus dibalik karena pembagiannya sudah diubah menjadi perkalian.
yang belakang ini harus dibalik, dari 9/7 dibalik jadi 7/9. Yang bisa disederhanakan 9 sama 9 habis dibagi 9. 16 dan 4 ini tinggal 4. Nah, sudah habis, sudah tidak bisa disederhanakan. Kemudian dilihat yang di atas, yang pembilangnya di sini tinggal 4 dikali 1 dikali 7, hasilnya 28. Yang bawah tinggal 5 dikali 1, hasilnya 5. Nah, ini sama, karena masih besar yang atas maka bisa dibagi, jadi 28 dibagi 5, hasilnya 5. Sisa berapa? 5 kali 5 kan 25, padahal ini 28, berarti sisa 3, maka hasilnya adalah 5/3. Maaf, 5/3/5. Lanjut yang nomor 7. Ada suhu udara di puncak itu -3, kemudian turun 9 derajat Celcius, kemudian naik kembali 5 derajat Celcius. Maka suhu sekarang berapa? Jadi gini, awal mula -3 suhunya, turun berarti -9, naik kembali berarti ditambah 5. Nah, kita kerjakan dulu yang -3 dikurangi 9. -3 dikurangi 9 sama artinya dengan -3 ditambah -9. Nah, masih ditambah 5. Maka -3 dikurangi 9 hasilnya adalah -12 ditambah 5. Maka hasilnya adalah -7. -7 derajat Celcius. Sekarang untuk himpunan, nomor 1 disuruh untuk menentukan kumpulan-kumpulan di bawah ini itu merupakan himpunan atau bukan himpunan. Ya, kita lihat yang pertama, kumpulan siswa memakai dasi. Ketika kita bisa mengelompokkan siswa-siswa yang memakai dasi, siswa-siswa yang tidak memakai dasi, kita bisa mengelompokkan, berarti ini merupakan himpunan. Kemudian yang kedua, kumpulan siswa pandai. Nah, di sini tidak dapat didefinisikan dengan jelas siswa pandai itu yang seperti apa. Ya, jadi ini karena kita tidak bisa mengelompokkan mana yang pandai, mana yang tidak pandai, berarti ini bukan himpunan. Nah, yang ketiga, ini kumpulan hewan herbivora. Kita bisa ya menyebutkan yang mana yang merupakan hewan herbivora, mana yang bukan herbivora. Karena kita bisa mengelompokkan itu, berarti ini termasuk himpunan. Nah, sekarang yang keempat, kumpulan bunga harum. Nah, karena harum di sini merupakan kata sifat ya anak-anak ya, dan antara anak satu dan anak lain bisa berbeda pendapatnya, maka bunga harum itu tidak dapat didefinisikan juga, maka dia bukan himpunan. Seperti itu. Kita lanjut yang nomor 2. Kita disuruh untuk menyebutkan anggota-anggota himpunan A. Nah, di sini kita lihat himpunan A adalah bilangan ganjil, tetapi dibatasi. Bilangan ganjil antara 7 dan 19. Tetapi angka 7-nya ini nanti masuk karena ada tanda sama dengan. Sedangkan angka 19-nya ini nggak masuk karena tandanya tidak ada sama dengan di bawahnya. Maka dimulai dari angka 7, angka 7-nya masuk ya. Angka ganjil dimulai dari angka 7, 9, 11, 13, 15, 17. Nah, 19-nya nggak masuk karena tidak ada tanda sama dengan di bawahnya ini. Nah, karena angka 7-nya tadi ada tanda sama dengan ya, seperti ini, itu berarti 7-nya nanti masuk. Tapi 19-nya tuh nggak masuk karena nggak ada tanda di bawahnya ini. Lanjut yang nomor 3. Kita cari himpunan kosong. Himpunan kosong adalah himpunan yang tidak memiliki anggota. Kita cari satu-satu.
Yang option A dulu. Punya anggota nggak yang option A? Bilangan cacah kurang dari 1. Bilangan cacah itu dimulai dari angka 0, 0, 1, 2, 3, dan seterusnya. Tetapi yang option A ini dimintanya adalah bilangan cacah yang kurang dari 1. Berarti bilangan cacah yang kurang dari 1 adalah 0. Nah, berarti yang option A dia mempunyai anggota. Anggotanya 0 itu. Kemudian yang B, punya anggota tidak? Bilangan asli antara 1 dan 2. Nah, karena ada tanda sama dengannya ini, berarti angka 1 dan 2-nya masuk. Nah, seperti ini. Bilangan asli kan juga dimulai dari angka 1. 1, 2, 3, dan seterusnya. Kemudian bilangan cacah lagi nih. Bilangan cacah yang nomor 3C ada sedikit revisi. Ini kurang dari 0 ya. Nanti diganti sendiri. Yang 3C itu bilangan cacah yang kurang dari 0. Nah, bilangan cacah yang kurang dari 0 itu bilangan apa? Tidak ada ya, karena bilangan cacah dimulai dari angka 0. Kalau kurang dari 0 berarti sudah nggak ada bilangannya. Berarti yang C ini adalah himpunan kosong karena tidak ada anggotanya. Lanjut yang 3, yang option D, mintanya bilangan ganjil antara 2 dan 4. Nah, antara 2 dan 4 berarti ada ya, ada anggotanya yaitu 3. Nah, kita lanjut sekarang ke nomor 4, bilangan prima kurang dari 15. Kita sebutkan dulu bilangan prima yang kurang dari 15 itu bilangan apa saja. Ingat kembali, bilangan prima dimulai dari angka 2, 3, 5, dan seterusnya. Bilangan yang hanya bisa dibagi bilangan itu sendiri dan angka 1. Berarti dimulai dari angka 2, 3, 5, 7, 11, 13. 15 nggak masuk ya, karena mintanya yang kurang dari 15. Nah, kira-kira himpunan bagian dari himpunan P ini yang mana? 1, 2, 3. Jelas himpunan P nggak ada angka 1, berarti ini salah. Yang B, 2, 5, 7. Oh, ada, berarti jawabannya adalah yang B. Yang C kenapa tidak? Karena ada angka 4. Salah. Ya, tadi karena ada angka 1. Yang D salah karena ada angka 1. Kita lanjutkan yang nomor 5. Di sini kita disuruh untuk menentukan himpunan B. Himpunan B, silakan anak-anak melihat yang lingkaran warna biru. Nah, itu adalah himpunan B. Nah, kita sebutkan anggotanya siapa saja. Ada 1, 3, dan 6 ya, himpunan B yang ada di dalam lingkaran biru. Kita lanjut yang nomor 6. Nah, di sini kita disuruh untuk mencari irisan atau yang sama antara himpunan A dan himpunan B. Himpunan A, kita cari dulu faktor dari 12. Kita cari 12 faktornya, dibagi 1 hasilnya 12, dibagi 2 hasilnya 6, dibagi 4 hasilnya, bagi 3 dulu ya, bagi 3 dulu hasilnya 4. Nah, kemudian kita bisa tuliskan himpunan A itu dimulai dari yang kecil, 1, 2, 3, 4, 6, 12. Nah, tinggal kita tuliskan kan bilangan-bilangannya ini. Nah, kemudian yang B, bilangan ganjil yang kurang dari 9. Bilangan ganjil dimulai dari angka 1, 3, 5, 7. Nah, 9 nya nggak masuk karena kurang dari 9, berarti udah sampai 7. Kita cari A irisan B yang sama antara A dan B. Berarti angka 1, angka 3. Ada lagi? Udah ya, berarti irisannya adalah 1 dan 3. Kita lanjutkan yang nomor 7.
Di sini ada semesta. Semestanya adalah bilangan asli kurang dari 8. Kita cari dulu anggota semestanya. Bilangan asli dimulai dari angka 1 yang kurang dari 8. Berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 yang kurang dari 8. Kemudian yang A sudah diketahui, B sudah diketahui. Kemudian kita akan mencari A komplement selisih B. Nah, yang akan kita cari adalah A komplement dulu. A komplement. Nah, diingat ya, A komplement itu yang di luar A. A itu ada 2, 4, 6. Maka di luar A, kita lihat semestanya 2, 4, 6 jangan ditulis lagi. 2, 4, 6 jangan ditulis lagi. Karena A komplement itu artinya yang bukan A. Ya, berarti yang bukan A adalah 1, 3, 5, 7. Nah, 2, 4, 6-nya tidak ditulis. Kemudian kita akan mencari A komplement selisih B. Nah, A komplement selisih B. A komplement sudah kita cari 1, 3, 5, 7. B-nya adalah 2, 3, 5. 2, 3, 5. Yang sama kita coret. 3 sama 5 ya, yang sama ya. Nah, berarti A komplement selisih B, kita lihat A komplementnya. Berarti tinggal 1 dan 7. Nah, kita lanjut nomor 8. Di sini kita disuruh mencari himpunan bagian. Himpunan bagian rumusnya adalah 2 pangkat N. N di sini adalah banyaknya anggota. Nah, kita cari dulu banyaknya anggota himpunan P. Huruf penyusun kata makan. Nah, hurufnya apa saja? Berarti M, A, K. Karena A-nya sudah kita tulis satu saja, berarti tinggal N ya. Nah, berarti huruf penyusun kata makan itu adalah M, A, K, dan N. Kemudian kita hitung anggotanya ada berapa? 1, 2, 3, 4. Anggotanya ada 4. Maka N-nya di sini ada 4. Nah, berarti kita tuliskan 2 pangkat 4. Artinya 2 dikali 2 dikali 2 dikali 2. 2 kali 2 4, 4 kali 2 8, 8 kali 2 16. Nomor 8 hasilnya 16. Oke, kita masuk ke nomor 9. Di sini A-nya sudah diketahui anggotanya, yang B kita cari dulu anggota B. Bilangan genap yang kurang dari 10, berarti 2, 4, 6, 8. Yang C kita cari juga faktor dari 16. Kita cari dulu, dibagi 1 16, dibagi 2 8, dibagi 3 nggak bisa, berarti kita bagi 4, hasilnya 4. Berarti anggota C berarti 1, 2, 4, 8, 16. Kemudian kita cari irisan B dan C yang sama antara anggota B dan C. Berarti ada 2 dan 4 dan 8. 2, 4, dan 8. Kemudian kita cari selisihnya antara A dikurangi B irisan C. A-nya ini, B irisan C sudah kita cari tadi. Nah, berarti hasilnya anggotanya siapa saja? A-nya ada 1, 2, 3, 4, 5, kemudian dikurangi 2, 4, 6. Berarti hanya dikurangi 2 dan 4. Berarti tinggal 1, 3, 5. Nah, seperti ini. Kemudian kita disuruh menggambar diagram Venn.
Suatu kelas terdapat 20 siswa, 10 siswa suka teh, 8 siswa suka susu, dan 5 siswa suka keduanya. Berarti gambar diagram Venn-nya adalah, kita gambar persegi panjang dulu, kita kasih semesta, kita buat lingkarannya 2, yang suka teh kita kasih T, yang suka susu kita kasih tanda U. Yang suka teh ada 10 siswa, yang suka, kita isi yang tengah dulu ya, maaf. Kita isikan yang tengah ini adalah isi untuk siswa-siswa yang suka keduanya. Ada 5 siswa, kita isikan di tengah sini 5 siswa. Nah, karena yang suka teh ada 10, berarti lingkaran ini yang suka teh ini harus ada 10. Karena sudah ada 5, berarti kurang 5 siswa. Yang suka susu ada 8 siswa, berarti yang lingkaran ini harus ada 8 siswa. Di sini sudah ada 5 siswa, berarti masih kurang 3 siswa. Nah, untuk mencari siswa yang tidak suka keduanya, berarti dengan cara total siswa 20 ini dikurangi dengan siswa-siswa yang sudah ada di diagram Venn tadi. Ada 5 ditambah 5 ditambah 3, hasilnya adalah 20 dikurangi 5 tambah 5 10, 10 tambah 3 13. Berarti 20 dikurangi 13, hasilnya adalah 7 siswa. Nah, berarti 7 siswa di sini adalah siswa-siswa yang tidak suka keduanya. Lanjut yang aljabar ya anak-anak ya. Untuk mencari nilai Y, berarti karena ini ada kurung, berarti ada perkalian. Kita kalikan distributif sendiri-sendiri. 6 dikali Y hasilnya 6Y. 6 dikali min 4 hasilnya negatif 24, sama dengan 14. Yang angka kita gabung dengan angka, berarti 6Y nya tetap di ruas kiri, ruas kanan tinggal 14, negatif 24 harus dipindah ke kanan jadi positif 24. Kemudian kita kerjakan 6Y sama dengan 24 ditambah 14, hasilnya adalah 38. Y sama dengan 6Y, artinya 6 dikali Y. 6 nya harus pindah jadi pembagian di sini. Maka disederhanakan dibagi 2, hasilnya adalah 19 per bagi 2, 3. Lanjut yang nomor 2. Ini sudah pernah kita bahas di pertemuan PTM ya anak-anak ya. Jadi ada segitiga yang ada panjang sisinya A+1, A+2, dan 4A+1. Kelilingnya 40. Kita buat persamaan terlebih dahulu. Sisi 1 ditambah sisi 2 ditambah sisi 3 itu adalah keliling. Maka bisa kita tuliskan A+1, ini sisi 1 ditambah A+2, ini sisi 2 ditambah sisi 3 yaitu 4A+1, sama dengan keliling. Kelilingnya adalah 40. Nah, yang bisa kita operasikan, A ditambah A ini bisa ya 2A. 2A ditambah 4A hasilnya 6A. Kemudian 1 ini bisa ditambahkan dengan 2, hasilnya 3. 3 ditambah 1 hasilnya 4, sama dengan 40. Nah, karena sudah nggak bisa dikerjakan, maka kita harus pindahkan ruas. Yang positif 4 harus dipindah ke kanan. Jadi 40 min 4 6A sama dengan 40 dikurangi 4 36. Nilai A nya adalah 36 dibagi 6, hasilnya adalah 6. Nah, berarti nilai A nya 6. Kita lihat pertanyaannya apa. Tentukan panjang sisi terpanjang. Nah, sisi terpanjangnya ini adalah 4A+1. Berarti kita akan cari sisi terpanjangnya 4A+1. Kita tulis di sini 4A+1. 4A artinya 4 dikali A. A nya tadi sudah ketemu 6, berarti 4 dikali 6 ditambah 1.
4 dikali 6 24, 24 ditambah 1 hasilnya adalah 25 cm. Ini adalah sisi terpanjangnya. Oke anak-anak, untuk pembahasannya sudah cukup sampai di sini. Silakan dipelajari. Jika masih ada yang diragukan atau masih ada yang dibingungkan, bisa ditanyakan melalui chat. Terima kasih, tetap semangat. Sukses untuk besok. Tuhan Yesus memberkati.